Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam kepada yang terhormat Bapak Haryanto. Perkenalkan nama saya Nur Atika dengan NIM 2802557150. Di sini saya akan menjawab forum The Scientific Approach in Accounting and Finance dengan mata kuliah Research Methodology in Accounting and Finance. Untuk pertanyaan yang pertama, jelaskan secara singkat bagaimana scientific approach bekerja dalam penelitian akuntansi atau keuangan. Scientific approach atau pendekatan ilmiah dalam penelitian akuntansi atau keuangan akan menggabungkan teori, pengamatan, dan analisis data yang objektif. Proses sistematis ini dilakukan untuk memperoleh informasi yang valid dan transparan. Peneliti mengidentifikasi fenomena secara real life, bagaimana praktik bisnis, kebijakan akuntansi baru, dan kinerja saham dalam suatu perusahaan dengan metodologi yang tepat, yaitu mengumpulkan data keuangan tahunan dan database pasar modal. Kemudian menguji hubungan antar variabel, misal apakah koefisien antara lingkungan dan tata kelola signifikan secara statistik dalam mempengaruhi biaya hutang. Lalu hasil temuan akan diuji oleh peneliti lain yang tentunya dengan konteks yang berbeda untuk memastikan kesamaan atau generalisasi hasil. Pertanyaan yang kedua, mengapa pendekatan ilmiah lebih dapat diandalkan dibanding pendekatan non-ilmiah dalam pengambilan keputusan bisnis? Dalam pengambilan keputusan bisnis, pendekatan ilmiah lebih dapat diandalkan karena informasi yang diberikan berdasarkan data, fakta, dan metode yang terstruktur. Jadi, tidak didasarkan hanya sekedar intuisi atau pengalaman saja. Keputusan yang dihasilkan berdasarkan data yang dikumpulkan secara sistematis, bisa berupa observasi, survei, atau eksperimen, sehingga menghasilkan data yang valid. Informasi yang didapatkan menggunakan prosedur yang transparansi, sehingga dapat menghilangkan pengaruh dari opini pribadi. Selain itu, penelitian ilmiah akan memungkinkan peneliti lain untuk menguji ulang hasil yang sama. Keputusan yang diambil dapat memberikan prediksi probabilitas keberhasilan suatu produk dan potensi ancaman tersembunyi yang dapat terjadi. Selain itu, perusahaan juga dapat mengefisiensi sumber daya, yang dimana perusahaan tahu harus mengalokasi anggaran secara efisien dan memungkinkan perusahaan untuk menyesuaikan strategi secara proaktif. Perusahaan yang melakukan riset secara mendalam, terutama mengenai kebutuhan pelanggan yang bisa dijadikan ide solusi, atau memungkinkan perusahaan dapat menciptakan produk dan inovasi terbaru yang benar-benar dibutuhkan pasar. Hal ini memang diperlukan survei konsumen agar keputusan yang diambil terukur dan risiko yang terjadi dapat diminimalkan. Terakhir, di era big data dan AI, bagaimana dari scientific approach yang paling penting untuk tetap dijaga? Jelaskan alasan Anda. Mengendalikan bias algoritma dari bias data historis, kemudian kebodohan data saat memproses perumusan masalah. Karena jika tidak menjaga pola perumusan masalah, maka kita akan membuat keputusan bisnis yang tidak tepat dan justru akan mengakibatkan penurunan nilai jual atau daya saing yang kurang kompetitif. Maka dari itu, merumuskan hipotesis yang benar harus dijaga agar tidak menimbulkan sekumpulan data dan informasi yang tidak bermakna. Demikian jawaban dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.